Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Pamela, NPM 19171005. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh dosen kami, Bu Wilda Fasim Hasibuan, dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang The Five Factor Model of Personality Traits, atau nama lainnya adalah The Big Five Traits. Jadi, The Big Five Traits ini menjelaskan tentang 5 kepribadian yang mana pasti setiap orang tuh mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat dari The Big Five ini yang mempunyai 5 kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa menganalisis diri kalian sendiri dari The Big Five ini. Oke, selanjutnya ada the assessment the big five, penilaian atau penilaian 5 besar. Jadi dari setiap individu ini tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ya kan? 5 kepribadian ini dinamakan the big five trait, dan diantaranya terdiri dari openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Jadi dari 5 kepribadian ini kalian bisa tahu kalian tuh di mana sih sebenarnya gitu kan? Apakah di openness, apakah di agreeableness, atau di neuroticism, yang lebih cenderungnya di mana? Lalu selanjutnya terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur Big Five Trait faktor. Di antara itu yang pertama ada NeoPIR, terus yang kedua ada BFI, terus yang ketiga ada FFI, dan terakhir ada NeoFFI. Jadi dari keempat ini kita bisa mengukur kita tuh ada di mana sih yang lebih condongnya tuh kepribadian kita. Lalu yang pertama ada NeoPIR atau Neo Personality Inventory Receiver. NeoPIR ini adalah sebuah alat ukur yang dikembangkan oleh Costa dan MC Gray dengan cara menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur Big Five Trait. Dan mereka membedakan masing-masing dari kelima dimensi yang tadi itu menggunakan 6 faset dan sifatnya tuh lebih spesifik. Jadi ini kelebihannya NeoPIR ini, dia bersifat cross kultural yang mana bisa digunakan dari berbagai negara karena sifat dari setiap negara itu pasti berbeda-beda juga, ya kan. Terus yang kedua ada BFI atau Big Five Inventory. BFI ini dikembangkan oleh Johnson dan Danoe pada tahun 1999. Alat ukur kepribadian ini terdiri dari 44 item dan terdiri dari 5 faktor dari trait yang atas tadi, dan skala Likert-nya itu ada pilihan ganda dari 1 sampai 5. Lalu selanjutnya ada IPFFI atau International Personality Item Pool. Five Factor Inventory adalah kumpulan item yang dibuat dari dikembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia hingga saat ini, dan item terkenal adalah 3010 item butir dan skalanya ada 250 macam. Jadi IPFF ini adalah the five factor dari inventory. Lalu yang terakhir ada NeoFFI. NeoFFI ini adalah versi pendek dari NeoPIR yang pertama tadi, dirancang oleh Costa sama Gray pada tahun 92 dan merupakan versi pendek dari NeoPIR. Terdiri dari 60 item dengan validitas reliabilitas mengukur 5 dimensi kepribadian. Inventory menggunakan 7 skala yang bergerak dari 0 sampai 6 dan mengikuti pola skala Likert. Dan Gray ini adalah korelasi NeoPIR sebesar 78 sampai 89. Lalu selanjutnya ada asal muasal FFA atau Five Factor Model. Teori Big Five ini pertama kali diperkenalkan oleh Louis Alberberg dan pada tahun 81, dan salah satu tokoh yang mengembangkan teori Big Five ini adalah Alport, dan orang yang pertama kali membuat hipotesisnya adalah Sir Fraser Galton. Dan Goldberg juga menyatakan bahwa Kettle adalah bapak intelektual dari teori Big Five tadi, selain Sir Fraser Galton maupun Alport yang tadi tuh. Jadi Goldberg ini menyatakan bahwa si Kettle ini juga bapak intelektual dari teori Big Five. Oke, kita masuk aspek kepribadian Big Five. Yang pertama ada openness. Openness ini adalah orang yang imajinatif, kreatif, artistik, dan kata openness ini mengacu pada kemampuan bertoleransi, kapasitas untuk menyerap informasi, fokus. Seseorang dengan openness yang tinggi memiliki pemikiran yang imajinatif. Sementara orang yang openness-nya rendah juga menggambarkan orang yang cepat, kooperatif, dan tidak suka akan perubahan. Jadi kalau openness-nya rendah, mereka tuh tipe-tipe orang yang gak suka akan perubahan. Yang kedua ada conscientiousness. Conscientiousness ini adalah dimensi kepribadian yang cenderung yang suka berhati-hati dalam melakukan suatu hal atau tindakan, dalam mengambil tindakan penuh pertimbangan, dan mereka juga memiliki disiplin yang sangat tinggi, dan mereka tuh gampang dipercaya sama orang. Ini tipe-tipe pemimpin ya. Sedangkan tipe konsentrasinya yang rendah, mereka tuh tipe orang yang kurang bertanggung jawab, terburu-buru, dan tidak teratur. Jadi
mereka yang punya rendah, mereka nggak bisa jadi pemimpin. Terus yang kedua, terakhirnya ada extraversion. Extraversion ini adalah kepribadian yang tingkat kenyamanan pada seseorang tuh, mereka tuh suka bergaul. Karakteristik positif individu dari extraversion ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok dan tegas. Sedangkan sebalik dari extraversion adalah namanya introversion, adalah mereka yang pemalu, suka mandiri, penakut dan pendiam. Jadi extraversion ini kalau menurut aku nih tipe-tipe orang yang extrovert, bukan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada agreeableness, adalah tipe yang cenderung lebih patuh dan individu yang memiliki kepribadian yang penghindar konflik. Mereka tuh nggak suka konflik, mereka tuh suka tipe yang ikut-ikutan. Dan kebalikan dari agreeableness ini, mereka tuh nggak suka ikut-ikutan, mereka tuh suka konflik. Kalau yang sifat dari kebalikan dari agreeableness, dan mereka bersikap dingin dan nggak ramah pada orang lain. Sedangkan kalau agreeableness itu kan ramah kepada orang. Lalu yang terakhir ada neuroticism. Ini adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism ini adalah namanya emotional stability. Individu emosional yang stabil dan cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri dan pendirian yang teguh. Dan oleh karena itu dimensi kepribadian ini dasarnya merupakan sisi negatif yang disebut dengan dimensi emotional stability sebagai sisi positifnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila